Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami ingin memberikan jawaban atas pertanyaan dari subscriber yang masih bingung dalam menentukan pilihan upgrade piranti koplingnya, utamanya dalam pemilihan rumah kopling, dimana banyak yang bingung memilih per 5 atau per 6 karena belum paham kelebihan dan kekurangannya masing-masing guys. Nah, dalam konten kali ini akan kami jelaskan agar kalian bisa memilih sesuai kebutuhan kalian guys. Tapi sebelumnya silahkan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten Vintage Sentinel ya guys. Seperti kita ketahui, jika piranti kopling amatlah krusial dalam mengolah performa mesin, dikarenakan piranti kopling inilah yang bertugas menyalurkan tenaga dari ruang bakar menjadi energi gerak yang memutarkan as sampai dengan roda belakang sebagai akhirnya dari skema gerak kendaraan guys. Nah, banyak pengguna yang tidak puas dengan sistem pelepasan tenaga ini dan ingin mengupgrade piranti koplingnya. Nah, di pasaran untuk upgrade banyak tersedia rumah kopling yang biasanya memiliki lebih banyak per dari bawaan pabriknya guys, dimana saat ini banyak tersedia di pasaran adalah per kopling per 5 dan per 6. Nah, berikut ini akan kita perbandingkan antara kelebihan dan kekurangan dari penggunaan per 5 dan per 6 dari kedua model ini guys. Untuk yang pertama, kita kupas dulu tentang rumah kopling per 5 guys. Untuk rumah kopling per 5 ini di pasaran rata-rata untuk beberapa merek dijual kisaran 250 ribuan untuk satu setnya. Biasanya terdiri dari per kopling 5 biji dan rumah kopling setnya, serta sudah termasuk kampas koplingnya juga 4 biji guys. Nah, kelebihan dari rumah kopling per 5 ini pertama adalah untuk handlingnya relatif lebih enteng daripada yang per 6. Jadi jika kalian yang pakai kopling manual, jika kalian pakai model rumah kopling yang per 5 ini guys, tangan nggak begitu pegel guys. Sensasinya saat menarik tuas juga tidak jauh beda dengan jika kalian pakai rumah kopling per 4 standar motor kalian guys. Yang kedua, lebih user friendly jika dipakai di harian yang medan harian dan medan stop and go. Artinya gini guys, buat kalian yang medannya itu sering dilalui adalah medan jalan perkotaan dan banyak berhenti di lampu merah, nah penggunaan rumah kopling per 5 ini lebih nyaman daripada yang per 6 guys. Yang ketiga, tingkat keausan kampas kopling lebih panjang. Nah, maksudnya karena pegas per penekannya lebih sedikit, maka penekan kampas koplingnya juga tidak akan bekerja se ekstrim per 6 guys. Sehingga kampas kopling juga tidak akan mengalami gesekan yang seberat per 6. Sehingga dipastikan usia kampas kopling akan lebih panjang daripada yang menggunakan per 6 guys. Yang keempat, rata-rata diameter lubang per pada daging besi cover kaki empatnya itu lebih tebal daripada yang per 6. Maka jika kalian ingin memodifikasi menggunakan per kopling milik Suzuki Smash, itu masih memungkinkan, sehingga penyaluran tenaga jika kalian menggunakan per kopling daripada Suzuki Smash akan lebih hebat lagi guys. Nah, itu tadi kelebihan dari rumah kopling per 5. Nah, kita lanjut ke kekurangan dari penggunaan per 5 ini dibandingkan per 6 guys. Yang pertama adalah tingkat responsivitasnya masih kalah dari per 6. Artinya penyaluran tenaga dari aplikasi per 5 ini masih kalah galak dari yang per 6 guys. Hal ini dapat dimaklumi karena kalian tahu bahwa pegas yang ada juga lebih sedikit. Nah, penekan ke kampas sebagai pelepas tenaga juga logikanya kan kalah tenaga dari yang lebih banyak per guys. Sehingga jika responsivitasnya saat pelepasan gigi juga pasti akan kalah dari yang per 6 guys. Yang kedua, torsi dan speed masih kalah daripada jika kalian aplikasi per 6. Karena memang kelemahannya ya pelepasan tenaganya nggak semaksimal yang pernya lebih banyak guys. Kecuali jika kalian memodifikasi ganti per dengan kopling per Smash yang akan lebih hebat pastinya guys. Tapi ingat, dengan memodifikasi per kopling punya Smash, dinding rumah kopling ini akan lebih tipis karena dibubut, dan hal ini akan memiliki resiko retak atau pecah yang lebih besar karena akan dibubut sekitar 1 milian guys. Jadi intinya dindingnya itu akan lebih tipis daripada yang tanpa ganti per. Karena itu bijaksanalah dalam memilih antara mau ganti per Smash atau tidak, karena itu akan terkait juga dengan faktor jangka panjang penggunaan rumah kopling itu sendiri guys, atau dalam arti keawetannya. Oke, sekarang kita lanjut ke rumah kopling per 6 guys. Mulai pertama dengan kelebihan dari aplikasi per 6 ya guys, yaitu responsivitas pelepasan tenaga jauh lebih maksimal daripada yang per 5. Tenaga yang tersalurkan jauh lebih terasa sehingga energi yang dihasilkan dari ruang bakar bisa dimaksimalkan dengan pemakaian rumah kopling per 6 ini guys.
Yang kedua adalah torsi dan top speed akan jauh melonjak lebih baik daripada yang per 5. Dikarenakan dengan pegas atau 6 ampere, maka daya cengkram tenaga menjadi jauh lebih maksimal sehingga torsi maupun top speed pun dapat lebih mampu dimaksimalkan guys. Nah itu tadi kelebihan dari aplikasi per 6. Sekarang kita lanjut ke kelemahan aplikasi per 6 ya guys. Yang pertama adalah handling kopling lebih berat dari yang rumah kopling per 5 guys. Sehingga ada beberapa merek yang jika masih menggunakan kabel kopling kawat, maka tangan akan terasa pegel atau sakit guys. Oleh karena itu sehingga pada beberapa merek yang keras koplingnya, karena handlingnya keras dari per 6 nih, lebih disarankan untuk menggunakan kopling hidrolik guys. Yang kedua lebih cocok dipakai untuk aplikasi racing daripada harian. Karena jika dipakai di harian, apalagi di jalanan yang banyak kemacetan dan sering stop and go, maka tangan akan lebih pegal lagi guys. Yang ketiga, kampas kopling lebih cepat habis dibandingkan dengan yang menggunakan per 5. Hal ini karena tekanan per 6 jauh lebih hebat dalam menekan daripada per 5. Sehingga tenaga memang akan jauh lebih baik daripada yang menggunakan per 5. Tetapi ya itu guys, kampas kopling akan lebih cepat habisnya guys. Nah itu tadi plus minus penggunaan rumah kopling per 5 dan per 6. Bagi kalian yang akan melakukan upgrade, silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan sehingga manfaat upgrade dapat kalian rasakan secara maksimal. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak video dari Vintage Sentinel. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.